Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam renungan Minggu Seksagesima untuk tanggal 20 Februari tahun 2022. Adapun firman Tuhan yang akan kita dengar untuk menguatkan hati dan iman kita diambil dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Mari sebelum kita baca, kita mohon hikmat dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga dan di bumi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang masih Tuhan beri untuk kami, kesempatan yang masih Tuhan beri di dalam segala situasi yang tengah kami hadapi saat ini, untuk kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu, agar apa yang kami dengar bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak untuk disebut anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita diambil dari kitab Lukas. Mari kita baca kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini bertemakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara makan di luar bersama keluarga tercinta, lalu tiba-tiba ada seorang pedagang yang datang menghampiri dan menawarkan barang-barang dagangannya? Kalau pernah, bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara merasa sedikit terganggu, lalu kemudian menolak dan mengusir secara halus? Atau merasa sangat terganggu, marah, dan mengusirnya dengan kasar seperti yang ditunjukkan dalam video berikut ini? Mari kita saksikan terlebih dahulu.
saudara, kalau saudara berada di posisi si anak muda penjual dasi tersebut, ketika ada orang yang sudah berbuat kasar terhadap saudara, lalu tiba-tiba ia membutuhkan pertolongan, apakah saudara akan diam saja sambil mengutukinya? Atau malah sebaliknya, berlari dan segera menolongnya? Video ini tadi adalah kisah nyata berbuat baik meski telah diperlakukan secara kasar dari video rekaman CCTV sebuah restoran, di mana ada seorang anak muda yang menjual dasi, menjajakan dagangannya kepada sepasang suami istri yang hendak makan di sebuah restoran. Ia berharap barang dagangannya akan dibeli. Tapi apa reaksi si suami atau si bapak itu tadi? Ia menolak dengan cara menjatuhkan salah satu dasi yang ditawarkan kepadanya sambil terus menggerutu. Akibatnya si anak muda itu pergi dan duduk termenung di seberang jalan. Lalu tiba-tiba ada hal yang tidak terduga terjadi pada si suami, si bapak tersebut, di mana ia tiba-tiba tersedak makanannya dan hampir mati. Si anak penjual dasi tanpa ragu-ragu mendekat dan menolong si bapak tersebut dengan menggunakan dasi dagangannya. Dan dasi-dasi yang ia tawarkan tadi segera ia letakkan tanpa pikir panjang-panjang. Dia letakkan di jalanan demi menyelamatkan si bapak. Bisa kita katakan bahwa dasi yang tadinya dianggap tidak berguna, yang ia jatuhkan, justru dasi itulah yang menyelamatkan nyawanya. Karena si anak muda tersebut menggunakan dasi yang ia jual untuk menyelamatkan si bapak yang sedang tersedak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendapatkan pengalaman yang hampir serupa dengan si anak muda tersebut? Pernahkah saudara diperlakukan kasar namun membalas dengan kebaikan? Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus yang menjadi landasan perenungan kita hari ini. Mari kita dalami makna di balik pengajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas adalah Injil yang menceritakan kisah hidup dan pelayanan Yesus dengan sangat teratur dan telah melewati proses penulisan yang cukup teliti untuk mengungkapkan bahwa kisah Yesus adalah kebenaran. Tujuan penulisan kitab Lukas ini tertuang dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ketiga, bahwa ia ingin menggambarkan secara benar-benar bagaimana kisah Yesus dan pelayanannya agar semua orang percaya bahwa Yesus benar ada. Di pasal 6 ini, Yesus diceritakan telah memilih ke-12 murid-muridnya dan kerap mengajar serta menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Dalam suatu kesempatan, Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang baru, yang berbeda jauh dengan pengajaran yang berlaku pada masa itu, yaitu mengasihi musuh, mengasihi orang yang membencimu, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, mendoakan orang yang mencaci. Bahkan Yesus katakan, berilah pipimu ketika pipimu ditampar oleh orang lain. Ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Pengajaran Yesus tersebut dianggap pengajaran yang aneh, karena pada masa itu dalam konteks orang-orang Yahudi ada hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, sebagaimana peraturan yang tertulis dalam kitab Keluaran 21 ayat 12 yang bunyinya, siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Dan di ayat 24 masih di kitab Keluaran 21 dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,
lecur ganti lecur, yaitu luka akibat terbakar, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Seperti itulah hukum yang berlaku pada masa itu di kalangan orang Yahudi. Namun Yesus menghadirkan pengajaran baru yang belum pernah ada sama sekali, dan tentunya tidak mudah untuk dikerjakan. Bagaimana mungkin mengasihi musuh, mengasihi orang yang telah membencimu, dan meminta berkat bagi orang yang telah mengutukmu? Tentu itu hal yang sangat berat dan sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri. Ya, secara manusiawi itu adalah hal yang mempermalukan diri sendiri. Lalu ketika ada orang yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu, kata Tuhan Yesus. Berilah dan jangan meminta kembali, ayat 29 sampai 30. Secara manusiawi ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita, lalu kita meminta berkat darinya? Dan bagaimana mungkin ketika pipi kita ditampar, kita disuruh memberikan pipi yang satunya lagi? Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Lalu mengapa Tuhan Yesus ajarkan itu? Apakah itu sama artinya dengan menyuruh kita, pengikut Kristus, agar diam saja ketika ada orang yang berbuat jahat, ketika ada orang yang menampar dan membenci kita? Apakah kita harus merelakan orang lain berbuat sesuka hatinya? Namun di balik itu semua, ternyata ada maksud dan tujuan yang hendak Tuhan Yesus sampaikan. Di mana ketika hukum yang berlaku tetap mata ganti mata, luka ganti luka, gigi ganti gigi. Bisa kita bayangkan kalau ada orang yang mengutuki dan memaki kita, lalu kita balas dengan mengutuk dan memaki juga, maka itu akan menjadi permusuhan yang tiada akhir. Balas dendam akan terus menerus terjadi, dan itu membuat permusuhan yang tidak pernah ada ujungnya. Bahkan mungkin maut pun tidak akan menyelesaikan permusuhan itu. Maka Tuhan Yesus menghadirkan sebuah solusi untuk mengakhiri permusuhan. Permusuhan hanya bisa diakhiri dengan sebuah sikap, yaitu dengan membalasnya melalui kebaikan. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, melainkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena itulah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai permusuhan. Sehingga akan nampak bedanya yang mana pengikut Kristus dan mana yang bukan pengikut Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 32 sampai ayat yang ke-34, bahwa jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Apa bedanya engkau dengan orang yang tidak mengenal Allah? Dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa jasamu? Sebab orang berdosa pun berbuat demikian. Namun di sisi lain, pengajaran Yesus ini bertujuan untuk meninggikan orang-orang yang beriman, agar sama seperti Allah Bapa yang adalah murah hati. Sehingga ketika orang-orang yang telah berbuat jahat menerima kemurahan hati, apalagikah yang bisa mereka perbuat? Tidak ada. Orang yang berbuat jahat dibalas dengan kemurahan hati, maka yang ada mereka hanya merasa malu. Seperti seorang bapak di dalam video ilustrasi di awal video khotbah ini. Dia malu karena telah berbuat sangat kasar, mengusir dan menolak barang dagangan si anak muda. Namun akhirnya justru dia ditolong ketika mengalami kesusahan. Lalu apa makna firman Tuhan kali ini bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama, Tuhan Yesus memberi pencerahan dengan ajaran kasihilah musuhmu, di mana setiap orang percaya diminta untuk tampil beda. Diminta untuk tampil beda. Sehingga musuh bukan lagi musuh, melainkan berubah menjadi saudara.
Karena hanya perdamaian yang bisa memutuskan permusuhan. Itu artinya setiap orang percaya haruslah menjadi penuntun bagi orang-orang di dunia ini. Di mana Yesus memakai gambaran, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kalau kita baca sampai ayat yang ke-39. Artinya apa? Kalau orang beriman pun berbalas dendam ketika ada orang berbuat jahat padanya, maka sama-sama orang buta. Tidak ada yang bisa menuntun kepada keselamatan. Tapi ketika orang-orang beriman yang telah dipanggil daripada gelap menuju terang, eklesia, igreia, maka ia tidak lagi sama dengan orang buta, melainkan mampu menjadi penuntun bagi orang yang hidup dalam dosa. Maka dari itu Yesus berkata di ayat 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk belajar mengubahkan orang lain dengan cara yang bisa kita lakukan untuk dia teladani. Kita diajak untuk mengajar melalui perbuatan kita. Respon kita terhadap orang lain itu yang menjadi teladan bagi orang lain. Makna yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Itulah sebabnya pengajarannya lagi-lagi mengarah pada kasih, bukan saling membunuh. Ia mengajarkan kasih layaknya seorang bapa yang ketika ia memiliki 2 orang anak, lalu anaknya bertengkar, bermusuhan, yang paling bersusah hati adalah siapa? Bapaknya. Karena dia tidak akan bisa memilih membela anak yang mana, karena kedua-duanya adalah anak-anak yang ia kasihi. Dia tidak akan bisa membedakan mana anak yang harus ia bela. Demikian juga kita di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka tentu sebagai anak-anak Tuhan, respon kita atas perbuatan jahat orang lain, itulah yang membedakan kita dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka kalau ada orang-orang yang hingga saat ini terus memusuhi saudara, bukan karena kesalahan saudara, berdoalah bagi dia. Berdoalah bagi dia. Dan jikalau ada orang-orang yang sudah pernah saudara bantu, saudara kasihi, saudara rawat dengan mengorbankan banyak hal, tapi tidak tahu berterima kasih, teruslah berbuat kasih. Teruslah berbuat kasih sampai ia sadar, karena tidak ada perbuatan yang sia-sia. Kehadiran orang-orang yang berbuat jahat, yang pernah memaki kita, yang pernah memusuhi kita, yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan kita, serta-merta itulah yang mendewasakan iman kita. Itulah yang mendewasakan iman kita. Sehingga sampailah kita pada perenungan Yusuf. Yusuf dalam bacaan kita yang pertama, Kejadian 45 ayat 3-16, di mana Yusuf yang meskipun telah dijual oleh saudara-saudaranya tanpa perasaan, namun ia mengimani bahwa Allah berencana memang Yusuf harus sampai ke Mesir, supaya rencana Allah untuk menjamin kelanjutan hidup, kelanjutan keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya bisa tercapai. Sebuah refleksi yang luar biasa dari seorang Yusuf yang patut kita teladani. Maka marilah berbuat baik meski orang tidak, karena kita adalah penuntun bagi dunia, sehingga melalui kita nama Tuhan tetap diberitakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Seksagesima. Seksa artinya 60. Kita memasuki 60 hari sebelum masa Paskah. Mari kita kembali mengingat makna panggilan sebagai pengikut Kristus.
Makna panggilan pengikut Kristus adalah sebagaimana Kristus yang rela mengalami sengsara, bahkan mengorbankan nyawanya untuk mengasihi orang-orang percaya. Demikianlah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka marilah hidup di dalam kasih. Mari terus mengusahakan perdamaian dalam hidup kita, karena kita percaya perbuatan baik akan mengalahkan setiap perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas wejangan firman Tuhan yang masih boleh kami dengar saat ini. Berkati ya Bapa agar kami mampu melakukannya. Dengan pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk berbuat baik, sehingga setiap kejahatan yang pernah kami terima dan yang dilakukan oleh orang kepada kami bisa terus kami balas dengan kebaikan untuk memutuskan mata rantai permusuhan. Inilah doa dan tekad kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin.